Jangan pernah membuka pintu kontrakanmu tepat pukul 2 pagi. Terlebih jika yang mengetuk adalah perempuan yang sudah mati. Malam ini, saya tidak akan bercerita tentang rumah tua kosong. Bukan tentang kuburan angker. Bukan pula tentang jalan sepi yang penuh penampakan. Malam ini saya akan menceritakan sesuatu yang jauh lebih dekat, lebih nyata, dan mungkin pernah terjadi di lingkungan kalian sendiri. Sebuah kontrakan sederhana. Deretan pintu saling berhadapan. Lampu 10 watt yang redup, dan seorang perempuan yang selalu pulang tepat pukul 2 dini hari. Awalnya terlihat biasa saja. Tubuhnya mungil. Rambut sebahu, langkahnya pelan. Tatapan matanya kosong. Seperti orang yang terlalu lelah menghadapi hidup. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap malam, tepat pukul 2 dini hari, gerbang berbunyi. Kret. Dan beberapa menit kemudian, pintu saya diketuk. Tok, tok, tok. Deretan 16 pintu sempit berjajar saling berhadapan. Catnya mengelupas. Atap sengnya memantulkan panas yang seperti neraka kecil. Di tengah-tengah deretan itu berdiri sebuah rumah 2 lantai milik pemilik kontrakan, Pak Hadi. Aku memilih kamar nomor 7. Sebenarnya aku ingin nomor 1 yang paling ujung, tapi Pak Hadi menyarankan kamar nomor 7 dengan alasan, yang ujung kadang dipakai anak saya kalau pulang. Aku tidak banyak tanya, kontrakan itu kosong melompong. Hanya ruangan 3 kali 4 meter, kamar mandi sempit, dan dapur tanpa keramik. Untuk tidur, aku membeli kasur tipis kapuk yang baunya masih menyengat. Hari pertama, aku tidur pulas. Hari kedua, aku mulai merasa ada yang berbeda. Tepat pukul 00.47. Saat aku duduk di teras menikmati kopi saset murahan dan rokok, gerbang besi kontrakan berbunyi. Kret. Aku menoleh. Seorang perempuan bertubuh kecil masuk. Rok hitam selutut, blus putih. Tas kecil tergantung di bahu. Rambutnya pendek sebahu, tertata rapi. Langkahnya pelan tapi mantap. Dia berhenti di depan pintu kamar nomor 8. Tepat di seberang kamarku. Dia mengeluarkan kunci. Sebelum masuk, matanya menoleh padaku. Tatapannya kosong. Bukan kosong seperti orang lelah. Kosong seperti tidak ada isi. Malam itu aku tidak berpikir macam-macam. Mungkin dia pekerja malam. Mungkin pelayan kafe. Mungkin SPG shift malam. Aku tidak peduli. Aku salah. Malam ketiga. Gerah luar biasa. Listrik sering turun. Aku memilih tidur di teras dengan tikar plastik. Sekitar pukul 2 dini hari, bahuku diguncang pelan. Mas, bangun. Suara perempuan. Aku membuka mata setengah sadar. Wajah itu, perempuan seberang pintu, lebih pucat dari yang kulihat semalam. Tolong aku, Mas. Aku duduk. Ada apa? Aku butuh uang. Cuma 500.000. HB-ku error. Aku harus transfer sesuatu sekarang. Nada suaranya lirih, tertekan. Tapi matanya tetap kosong. Aku menggeleng. Maaf, aku baru pindah. Uangku pas-pasan. Dia menunduk. Anakku belum makan. Kalimat itu menghantam rasa iba di dadaku. Aku akhirnya memberinya 100.000 yang tersisa di dompet. Dia tersenyum. Dan saat dia tersenyum, untuk sepersekian detik, sudut bibirnya seperti tertarik terlalu lebar. Tidak wajar. Aku mengedipkan mata. Senyumnya kembali normal. Terima kasih, Mas Raka. Aku tidak pernah menyebut namaku padanya. Aku tidak ingat pernah memperkenalkan diri. Bulu kuduku berdiri. Sejak malam itu, Laras sering datang. Awalnya hanya meminta rokok, lalu minta ditemani ngobrol. Lalu curhat tentang suaminya yang tak mau menceraikannya. Lalu tentang pekerjaan malamnya sebagai pemandu lagu. Dia selalu datang sekitar pukul 2. Tidak pernah lewat, tidak pernah kurang. Tepat 2. Seperti ada alarm tak kasat mata. Suatu malam, dia bertanya, "Menurut Mas, aku cantik nggak?" Aku tersenyum kaku. Iya. Dia berdiri, memutar tubuhnya pelan. Tapi mereka bilang aku kurang. Kurang apa? Dia mendekat. Kurang memuaskan. Tatapannya berubah. Ada kilatan merah di pupilnya. Ruangan terasa lebih dingin. Apa Mas juga pikir begitu? Aku mundur selangkah. Tolong pulang, Laras. Dia tertawa kecil. Tawa yang terdengar seperti 2 suara bertumpuk. Dan saat itu aku melihatnya. Di belakang tubuh Laras,
bayangan lain, tingginya lebih besar, rambutnya panjang tergerai hingga lantai. Wajahnya samar, tapi matanya merah menyala. Bayangan itu menempel tepat di punggung Laras, seperti menyatu. Aku gemetar. "Laras, siapa di belakangmu?" Dia berhenti tertawa. "Mas Besa, lihat ya." Darahku terasa membeku. Dia menoleh perlahan, namun bayangan itu tidak ikut menoleh. Bayangan itu tetap menatapku. Dia nggak suka Mas menolak aku. Suara Laras berubah berat, seperti suara nenek tua bercampur dengan suaranya sendiri. "Aku cuma ingin Mas jadi penjagaku." "Penjaga apa?" Tubuhku. Udara mendadak sesak. Lampu 10 watt di terasku berkedip, dan bayangan itu mulai bergerak sendiri. Keluar dari tubuh Laras, melayang di belakangnya. Aku melihat jelas sekarang. Seorang perempuan tua, wajahnya keriput, matanya cekung, lidahnya menjulur panjang, hitam seperti arang. Dia tersenyum. Laras tidak bergerak, tapi bibirnya ikut tersenyum mengikuti makhluk itu. "Mas Raka, jangan pernah hancurkan yang mengikatku." Tangannya meraih dada bagian dalam bajunya. Dia mengeluarkan kain kecil bermotif batik tua. Di dalam simpul kain itu ada sesuatu yang menggembung. Makhluk tua itu berbisik, "Itu jantungnya." Aku tidak tahu jantung siapa, tapi aku tahu benda itu bukan benda biasa. Makhluk itu melayang mendekatiku. Aku merasakan hawa busuk seperti tanah kuburan basah. Dengan sisa keberanian, aku raih kain itu dari tangan Laras dan mengangkatnya tinggi. "Kalau kamu mendekat, aku hancurkan ini." Makhluk tua itu menjerit. Jeritannya tidak terdengar, tapi kepalaku seperti dipukul ribuan palu. Laras terpental ke belakang. Jangan rusak itu. Dia akan marah." "Siapa dia?" Makhluk itu berteriak. "Yang membuatnya hidup kembali." "Hidup kembali?" Aku menatap Laras. Wajahnya mulai berubah pucat keabu-abuan. Kulitnya seperti retak halus. Dan untuk sepersekian detik, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti. Lehernya ada garis hitam melingkar, seperti bekas jeratan. Aku lempar kain itu ke tanah dan menginjak simpulnya. Makhluk tua itu menjerit lagi. Lampu padam, gelap total. Suara benda jatuh, lalu sunyi. Keesokan paginya, kontrakan nomor 80, pintunya terbuka. Aku masuk. Bau anyir menyengat. Di lantai kamar, tepat di tengah ruangan, ada garis hitam melingkar, seperti bekas tubuh yang lama terbaring. Aku bertanya pada Pak Hadi. "Pak, penghuni nomor 8 pindah." Wajahnya berubah. "Kamu bercanda ya?" "Tidak, Pak. Nomor 8 03 bulan ini. Tidak mungkin. Ada perempuan kecil rambut sebahu tinggal di situ." Pak Hadi menatapku lama, lalu memanggil beberapa warga. Seorang ibu tua bernama Bu Ratmi mendekat. "Kamu lihat dia ya?" "Siapa?" "Reni." Nama itu bukan Laras. Reni meninggal 3 bulan lalu. Gantung diri di kamar nomor 8. Suaminya nggak mau ceraikan dia. Katanya dia berubah. Nafsu tak terkendali. Sering teriak sendiri tengah malam. Duniaku seperti runtuh. Tapi saya berbicara dengannya hampir setiap malam. Bu Ratmi menatapku iba. "Kalau kamu lihat nenek tua di belakangnya, berarti kamu sudah dipilih." "Dipilih? Untuk apa?" Malam itu pukul 2. Aku sengaja tidak tidur. Aku duduk menunggu. Jam menunjukkan 1.59. Udara mulai dingin. Jam 2 tepat. Gerbang berbunyi. Kret. Langkah kecil terdengar. Berhenti tepat di depan pintuku. Ketukan pelan. Tok, tok, tok. "Mas Raka." Suara itu. Aku tidak membuka pintu. "Mas, aku kedinginan." Ketukan berubah lebih keras. Tok, tok, tok. Lalu suara kedua. Suara tua. "Buka, atau kami masuk." Handle pintu bergerakan diri. Aku mundur. Dinding di belakangku terasa lembab. Dari celah bawah pintu, asap hitam masuk perlahan. Dan di dalam asap itu, aku melihat 2 bayangan berdiri. Satu kecil, satu tinggi. Dan mereka tidak sendirian lagi. Di belakang mereka, ada bayangan-bayangan lain. Banyak,
seperti antrian, menunggu giliran untuk masuk. Aku sadar satu hal, yang datang bukan sekadar arwah penasaran, tapi sesuatu yang menjadikan tubuh sebagai wadah. Dan ketika wadah rusak, mereka mencari yang baru. Dan malam itu, mereka memilihku. Asap hitam itu terus merayap masuk seperti makhluk hidup. Perlahan, licin. Aku mundur sampai punggungku menabrak dinding. Nafasku mulai tak beraturan. Jantungku seperti ingin meloncat keluar dari dada. Di balik pintu, dua bayangan itu semakin jelas. Satu bertubuh kecil, perempuan sebahu yang kukenal sebagai Laras. Satu lagi, tinggi menjulang, rambutnya menyentuh lantai, tubuhnya kurus membungkuk, tangan-tangannya panjang tak proporsional. Dan di belakang mereka, bayangan lain mulai menumpuk, seperti orang-orang yang mengantri giliran masuk ke dalam tubuh yang masih hangat. Aku sadar, mereka tidak sekedar mengganggu, mereka sedang berburu. Mas Raka, suara Laras terdengar lebih dekat, padahal pintu masih tertutup. Kami hanya butuh sedikit tempat. Suara tua menyusul, berat dan serak. Tubuhmu masih segar. Aku meraba meja kecil di sampingku. Tanganku menyentuh sesuatu. Al-Quran kecil yang biasa ku bawa saat merantau. Aku tidak berpikir panjang. Aku membacanya dengan suara gemetar. Asap hitam itu bergetar. Bayangan tinggi itu mundur sedikit. Namun suara tua itu tertawa. Kau kira bacaan itu cukup jika hatimu penuh ragu? Kata-kata itu seperti menampar kesadaranku. Benar, sejak awal aku membuka pintu untuknya, bukan karena tulus. Ada rasa iba, ada rasa tertarik, ada keinginan yang tak sepenuhnya bersih. Dan mungkin itu yang menjadi celah. Handle pintu berputar keras. Krek, krek. Kayu pintu mulai retak. Aku membaca lebih keras. Asap itu menipis, lalu tiba-tiba menebal lagi. Bayangan-bayangan lain di belakang mulai mendesak maju. Samar-samar aku melihat wajah-wajah berbeda. Ada laki-laki dengan mata cekung. Ada perempuan dengan lidah menjulur. Ada anak kecil tanpa bola mata. Tubuhku mulai lemas. Suara tua itu berbisik lebih dekat. Kami tidak masuk lewat pintu. Tiba-tiba udara di belakangku terasa dingin. Aku menoleh berlahan, dan jantungku seakan berhenti. Bayangan tinggi itu sudah berdiri di dalam kamar. Tanpa membuka pintu, tanpa suara. Dia tersenyum lebar. Rambutnya menjuntai seperti akar pohon mati. Tangannya perlahan terulur ke arah wajahku. Aku hanya butuh satu nafasmu. Aku spontan mengangkat Al-Quran itu dan menempelkannya ke dadaku. Tangannya yang hampir menyentuh wajahku seperti terbakar. Dia menjerit. Jeritan kali ini terdengar nyata. Laras di luar ikut menjerit. Jangan sakiti dia. Dia milikku. Milikku. Aku merasa tubuhku seperti ditarik dari dua arah. Bayangan tinggi itu berusaha meraihku. Sementara dari bawah pintu, asap hitam mulai naik membentuk tangan-tangan kecil yang mencengkram kakiku. Aku jatuh terduduk. Kepalaku pusing. Pandangan mulai berkunang-kunang. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang tak pernah kuceritakan pada siapapun. Di sudut kamar, tepat di atas lemari kecilku, ada sosok lain. Seorang perempuan tua. Namun berbeda dari yang tinggi itu. Wajahnya lembut, matanya tidak merah, tatapannya teduh. Dia mengenakan kain batik lusuh dan selendang tipis. Dia menatapku, lalu menatap makhluk tinggi itu, dan berkata dengan suara tenang, "Sudah cukup." Makhluk tinggi itu membeku. Asap hitam berhenti bergerak. Laras terdiam. Perempuan tua itu turun perlahan tanpa menyentuh lantai. Aku yang menjaganya, bukan kau. Makhluk tinggi itu menggeram. Dia milik kami, sudah lama kami tandai. Perempuan tua itu menoleh padaku. Anak muda, lepaskan rasa kasihanmu yang salah arah. Itu pintu mereka. Aku tersadar, selama ini aku memberi bukan karena murni menolong. Ada simpati bercampur tertarikan. Ada hasrat yang tak sepenuhnya bersih. Dan itu cukup untuk membuka pintu tak kasat mata. Aku menutup mata, mengikhlaskan, memaafkan diriku sendiri. Dan dalam hati aku berkata, aku lepaskan semua yang bukan hakku. Udara mendadak berubah. Makhluk tinggi itu mundur satu langkah. Tubuh Laras di luar pintu bergetar. Perempuan tua di hadapanku menatap Laras dengan sedih. Kau seharusnya pulang sejak dulu, nak. Laras menangis. Tangisnya kini terdengar manusiawi. Aku tidak bisa. Dia mengikatku. Makhluk tinggi itu berteriak marah.
dari dalam kabut hitam muncul simpul kain batik yang dulu pernah kulihat. Simpul itu melayang di udara. Perempuan tua itu mengulurkan tangan. Kembalikan. Makhluk tinggi itu menolak. Tapi tiba-tiba cahaya samar keluar dari Al-Quran yang masih kupeluk. Simpul kain itu terlepas dari kabut hitam dan jatuh ke lantai. Aku refleks mengambilnya. Perempuan tua itu berkata pelan, "Buka." Tanganku gemetar saat membuka simpul itu. Di dalamnya bukan jantung, melainkan segumpal rambut kusut bercampur kuku dan tanah kuburan. Pengikat. Media. Aku menatap perempuan tua itu. Dia mengangguk. Bakar. Aku merangkak ke dapur kecil, mengambil korek dan mangkuk besi. Kumasukkan benda itu dan menyalakan api. Saat api menyentuhnya, makhluk tinggi itu menjerit keras. Laras menjerit. Asap hitam membubung ke langit-langit kamar. Api menyala biru. Bau busuk memenuhi ruangan. Satu persatu bayangan di belakang pintu menghilang. Makhluk tinggi itu mengecil, hingga akhirnya hanya tinggal kabut tipis, lalu lenyap. Sunyi. Hanya suara api kecil yang tersisa. Laras berdiri di ambang pintu. Wajahnya kini normal. Tidak pucat, tidak retak. Dia menatapku dengan mata yang benar-benar hidup. Terima kasih. Tubuhnya perlahan memudar. Dan sebelum benar-benar hilang, dia tersenyum. Kali ini senyum yang manusiawi. Perempuan tua itu menatapku terakhir kali. Tidak semua yang datang tengah malam butuh ditolong. Kadang mereka hanya butuh dilepaskan. Lalu dia pun menghilang. Pagi harinya, pintu kontrakan nomor 8 benar-benar kosong. Tidak ada bau anyir, tidak ada garis hitam. Aku bertanya pada Pak Hadi tentang nenek Laras. Dia mengernyit. Setahu saya, Reni itu dulu dekat sekali dengan neneknya. Neneknya meninggal setahun sebelum dia gantung diri. Aku terdiam. Malam berikutnya pukul 2. Gerbang tidak berbunyi. Tidak ada ketukan. Tidak ada asap. Kontrakan kembali sunyi. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan pindah. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu tempat itu sudah selesai dengan ceritanya. Namun sebelum pergi, Bu Ratmi sempat berkata padaku, "Kamu beruntung. Jarang ada yang bisa melihat dan bertahan." Aku hanya tersenyum kecil, karena sampai hari ini, kadang ketika jam menunjukkan pukul 1.59, aku masih merasakan hawa dingin lewat di belakangku, dan suara lirih yang hampir tak terdengar. Mas Raka. Tapi kali ini, aku tidak lagi membuka pintu. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki. Serta selamat dunia akhirat.